Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama aku Atia Najmi Ramadhani, salah satu mahasiswi di Universitas Negeri Semarang. Nah, hari ini, pada video ini aku akan menjelaskan mengenai kebijakan dalam bersosial media. Nah, sebelum itu, aku akan menjelaskan apa saja materi yang akan ada di video kali ini. Yang pertama, apa itu sosial media? Yang kedua adalah prinsip dasar menggunakan sosial media. Yang ketiga adalah panduan dasar menggunakan sosial media. Yang keempat adalah hal yang dilarang dalam melakukan sosial media. Dan yang kelima adalah tips dalam penggunaan sosial media. Nah, materi yang pertama adalah apa sih itu media sosial? Apa itu sosial media atau media sosial? Nah, media sosial ini adalah suatu platform digital yang menyediakan fasilitas untuk melakukan aktivitas sosial bagi setiap penggunanya. Nah, untuk memberikan informasi atau konten yang bisa berupa informasi, tulisan, foto, dan video. Nah, di berbagai informasi ini tuh dapat diakses selama 24 jam oleh semua pengguna. Nah, selanjutnya aku akan menjelaskan adalah prinsip dasar agar kita bijak dalam bersosial media. Yang pertama adalah ingat, is it true? Apakah informasi atau konten atau video atau foto atau segala apapun yang akan kita kirimkan ke orang lain itu adalah benar? Nah, perlu kita waspadai dan perlu kita cek ulang apabila kita juga dapat menerima informasi tersebut. Nah, kita bisa cek juga nih ke berbagai informasi yang valid, sumber yang valid seperti berita atau ke sumbernya langsung. Nah, jangan percaya setiap orang dengan mudah, terutama dengan orang yang kita belum pernah bertemu sebelumnya atau teman online. Nah, yang kedua adalah ingat, is it helpful? Apakah konten atau informasi yang kita berikan itu bermanfaat bagi orang lain, bagi orang yang menerimanya atau orang yang membacanya? Itu kita perlu ingat ya. Yang ketiga adalah is it illegal? Nah, kita harus ingat bahwa adanya hak cipta. Nah, apabila kita memberikan informasi atau sebuah foto, video, konten, kita itu harus menulis kredit atau sumbernya dari mana. Atau juga kita bisa meminta izin untuk merepost informasi tersebut lewat komentar di sosial media tersebut. Nah, yang selanjutnya adalah it is necessary. Apakah itu penting? Nah, sebelum kita mengupload atau memberikan informasi, kita harus ingat nih, apakah hal atau informasi tersebut itu benar-benar penting. Kadang apabila kita sedang dalam perasaan emosi yang campur aduk, kita tuh tidak berpikir untuk mengupload sesuatu. Ingat bahwa jejak digital itu ada ya teman-teman. Lalu yang terakhir adalah is it kind? Apakah informasi, konten, video yang kita kirimkan itu tuh baik dan tidak menyakiti hati netizen lain atau pengguna sosial media yang lain. Nah, kita harus bijaksana dalam bersosial media ya teman-teman. Nah, selanjutnya aku akan menjelaskan mengenai 5 panduan dasar dalam bersosial media. Yang pertama adalah menjaga privasi, yaitu privasi informasi pribadi diri kita. Dan yang kedua adalah jaga keamanan akun dengan membuat kata sandi yang rumit. Yang ketiga adalah menghindari hoax yang sebelumnya saya sudah jelaskan, yaitu kita harus mencari sumber yang relevan, yang valid. Yang keempat adalah menyebarkan hal yang positif. Jadi kita menggunakan sosial media itu untuk menyebarkan hal yang positif. Dan yang terakhir adalah gunakan seperlunya. Nah, bagaimana kita dalam bersosial media itu untuk meningkatkan produktivitas diri kita ya teman-teman. Nah, materi selanjutnya adalah mengenai hal yang dilarang dilakukan di media sosial. Yang pertama adalah memulai konflik. Nah, contohnya adalah misalkan para selebriti itu memulai konflik di media sosial, yang mana semua orang dapat mengetahui nih, sedang terjadi apa. Nah, itu tidak boleh dilakukan ya teman-teman. Itu adalah contoh yang kurang baik. Yang kedua adalah curhat masalah pribadi di media sosial. Dengan hal tersebut adalah orang-orang yang follow atau follow kita itu dapat mengetahui orang ini sedang ada masalah pribadi. Nah, itu kurang baik ya teman-teman. Mungkin kalau dari aku sendiri itu, aku itu mempunyai akun Twitter
yang tidak memfollow atau mempunyai followers dan akun tersebut di privacy. Nah, akun tersebut itu bisa dijadikan tempat curhat, yaitu dengan syarat itu tidak ada followers, tidak ada following, akun tersebut di privacy. Jadi hanya kalian saja yang curhat itu yang tahu isi dari akun tersebut, seperti itu. Yang selanjutnya adalah tidak boleh mengejek orang lain dan menyebut namanya. Nah, apabila ada permasalahan itu, tolong terselesaikan secara baik-baik, secara langsung, dan tidak di media sosial ya teman-teman. Karena ingat, jejak digital itu ada, orang-orang mungkin bakal ingat kalau si orang ini dan orang ini tuh sedang bermasalah atau pernah bermasalah. Nah, yang selanjutnya adalah menjelekkan orang lain tanpa menyebut namanya atau no mention. Nah, hal ini juga dapat mempermalukan diri kita sendiri teman-teman. Dengan orang yang membacanya itu orang merasa kayak orang ini hanya bisanya di sosial media. Apalagi dengan no mention itu bisa jadi ada orang yang merasa sakit hati, walaupun sebenarnya tujuan dari postingan tersebut adalah bukan untuk dirinya. Itu tidak boleh teman-teman. Lalu yang selanjutnya adalah berbagi foto pesta gila-gilaan. Nah, perlu diingat ya teman-teman, kalau misalkan jejak digital itu ada, semua orang di sosial media itu bisa ditemuin loh teman-teman. Nah, bisa jadi dengan berbagi foto pesta gila-gilaan, bagi anak yang masih sekolah itu gurunya dapat lihat, keluarganya dapat lihat, teman-temannya juga dapat melihat itu. Lalu apabila kalau misalnya sudah bekerja, atasan-atasan kalian itu bisa melihat itu teman-teman. Jadi itu tidak boleh dilakukan ya. Lalu yang selanjutnya adalah bersikap terlalu ekstrim. Misalkan kalian punya pandangan agama atau politik tertentu. Nah, hendaknya itu tidak mengagung-agungkan opini kalian dan menjatuhkan opini yang lain. Dan itu akan merusak reputasi kalian sendiri, teman-teman. Nah, materi yang terakhir adalah 3 tips sederhana penggunaan media sosial. Yang pertama adalah sesuai penggunaan media sosial dengan kebutuhan atau minat kalian. Misalnya kalian butuhnya adalah atau minatnya adalah untuk fotografi, maka kalian bisa membuat akun Instagram. Lalu kalian minat di videografi, kalian bisa membuat akun YouTube. Atau kalian itu butuh atau sedang berjualan, kalian bisa menggunakan sosial media Facebook, atau sekarang di Instagram juga sudah bisa ya teman-teman. Lalu yang kedua adalah supaya tidak candu, itu batasi penggunaan media sosial. Nah, kalian itu dapat menggunakan sosial media itu di waktu-waktu kosong, atau misalnya kalian istirahat sehabis belajar, sehingga kalian tuh tetap masih produktif dan tidak menghalangi keproduktifan tersebut. Jadi kita gunain sosial media itu pas lagi istirahat. Nah, yang terakhir adalah apabila hanya melihat home timeline dari sosial media kalian, itu kalian juga bisa gunain waktu-waktu yang kira-kira memungkinkan nih untuk melihat media sosial. Misalnya kalian lagi antri nih, terus kayak boleh deh cek-cek dikit biar kalian juga nggak ketinggalan informasi. Lalu kalian juga tidak menghalangi keproduktivitasan kalian. Misalnya harusnya lagi belajar malah nonton YouTube. Nah, itu tuh nggak boleh ya teman-teman. Nah, selesai sudah penyampaian materi dari aku. Yuk mari kita dapat menerapkan, mengajarkan, juga mengajak orang-orang atau diri kita sendiri untuk bijak dalam bersosial media. Nah, semoga juga kita bisa dijauhin dari hal-hal negatif bersosial media ya teman-teman. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Mohon maaf bila ada kata yang salah dari aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.